Tanggal 5 Februari tahun 1944, pukul 1:30 siang. Penglihatan muncul di hadapanku secara mutlak, sementara aku sedang sibuk mengoreksi buku salinan, dan tepatnya dikte mengenai agama-agama sesat masa sekarang. Aku akan menuliskannya sebagaimana aku melihatnya. Aku melihat bagian dalam sebuah bengkel tukang kayu. Tampak seolah dua dari tembok-temboknya dibentuk dari batu-batu karang, seolah pembangunnya memanfaatkan groto-groto alami dengan mengubahnya menjadi ruang-ruang dari sebuah rumah. Di sini tembok-tembok utara dan barat sungguh batu-batu karang. Sementara kedua tembok lainnya, tembok-tembok selatan dan timur, diplester, seperti tembok-tembok kita. Di sisi utara, dalam ceruk batu karang, mereka membangun sebuah perapian dusun, di atasnya ada sebuah pot kecil dengan cat atau lem. Aku tidak tahu tepatnya yang mana. Tembok di sana begitu hitam hingga tampak seperti dilapisi sebab kayu-kayu bakar telah dibakar di sana selama bertahun-tahun lamanya. Sebuah lubang di tembok, dengan sebuah ubin lebar besar di atasnya, berfungsi sebagai cerobong untuk mengeluarkan asap. Tapi pastilah ia berfungsi sangat buruk, sebab tembok-tembok lain juga telah dihitamkan oleh asap, dan bahkan sekarang ada kabut asap di seluruh ruangan. Yesus sedang bekerja di sebuah bangku tukang kayu yang besar. Ia mengetam beberapa papan yang lalu ia sandarkan pada tembok di belakangnya. Ia lalu mengambil semacam bangku tanpa sandaran, mengapit pada kedua sisinya dengan sebuah pengapit. Ia melepaskan pengapitnya, dan ia melihat apakah pekerjaan itu sudah sempurna. Ia memeriksanya dengan seksama dari setiap sudut. Ia lalu pergi ke cerobong asap, mengambil pot kecil dan mengaduk isinya dengan sebuah tongkat kecil atau kuas. Aku tidak yakin. Aku hanya dapat melihat bagian yang muncul dari pot dan yang seperti sebuah tongkat kecil. Yesus mengenakan sehelai jubah agak pendek, warnanya hazelnut tua, lengan-lengan bajunya digulung hingga ke sikunya, dan ia mengenakan semacam celemek ke atas mana ia melapkan jari-jarinya sesudah menyentuh pot kecil. Ia sendirian, ia bekerja giat, namun dalam damai. Tak ada gerakan kasar atau tergesa. Ia tepat dan tetap dalam kerjanya. Tak ada yang menjengkelkannya. Entah sebuah mata kayu yang sulit diketam, pun obeng, aku pikir itu obeng yang jatuh 2 kali dari bangku, pun asap yang melayang-layang dalam ruangan yang pastilah memedihkan matanya. Sesekali ia mengangkat kepalanya dan menatap ke tembok selatan, di mana ada sebuah pintu tertutup, dan ia mendengarkan. Suatu saat ia membuka sebuah pintu yang ada di sisi timur dan terbuka ke arah jalan, dan ia melongok keluar. Aku dapat melihat sebagian kecil dari jalanan kecil yang berdebu. Ia kelihatannya sedang menantikan seseorang. Ia lalu kembali pada pekerjaannya. Ia tidak sedih, tapi sangat serius. Ia menutup pintu kembali dan kembali bekerja. Ketika ia sedang sibuk membuat sesuatu, yang aku pikir adalah bagian dari sebuah roda, bundanya masuk. Ia datang lewat pintu selatan. Ia bergegas menghampiri Yesus. Ia mengenakan gaun biru tua dan kepalanya tak mengenakan apa-apa. Gaun sederhananya diikatkan erat pada pinggangnya dengan seutas tali berwarna sama. Ia cemas ketika ia memanggil putranya, dan bersandar dengan kedua tangannya pada lengan Yesus dalam sikap doa dan duka. Yesus membelainya, melingkarkan lengannya pada pundaknya dan menghiburnya. Ia meninggalkan pekerjaannya, menanggalkan celemeknya dan pergi keluar bersamanya. Aku pikir engkau ingin tahu tepatnya kata-kata yang mereka ucapkan. Sedikit sekali perkataan yang diucapkan oleh Maria, "Oh, Yesus, kemarilah, kemarilah." Ia sakit parah. Perkataan itu diucapkan dengan bibir gemetar dan air mata berkilau pada matanya yang merah dan lelah. Yesus hanya mengatakan, "Bunda," namun satu kata itu berarti segalanya. Mereka masuk ke dalam kamar di sebelahnya, bermandikan sinar matahari cerah yang datang dari sebuah pintu yang terbuka ke arah kebun sayur mayur dan buah-buahan, yang juga bermandikan cahaya dan hijau, dan di mana burung-burung merpati mengepak-ngepakkan sayap dekat pakaian-pakaian yang dijemur agar kering dan yang berkibar-kibar dihembus angin. Kamar itu sederhana namun rapi.
Ada sebuah tempat tidur rendah dengan kasur-kasur kecil. Aku katakan kasur-kasur sebab sesuatu yang tebal dan lembut. Tapi tempat tidurnya tidak seperti tempat tidur kita. Di atasnya ada Yosef yang bersandar pada banyak kasur. Ia tengah di ambang ajal. Itu jelas dari wajahnya yang pucat keabu-abuan, matanya yang tanpa binar, dadanya yang tersengal, dan lemahnya sekujur tubuhnya. Maria pergi ke sisi kirinya, merenggut tangannya yang keriput yang sekarang pucat hingga ke kuku-kukunya, menggosok-gosoknya, membelainya, menciumnya. Ia mengeringkan dengan sehelai kain kecil keringat yang membentuk garis-garis berkilau pada pelipis-pelipisnya. Ia menghapus air mata kemilau pada ujung matanya. Ia membasahi bibirnya dengan sehelai linen yang dicelupkan ke dalam cairan yang aku pikir adalah anggur putih. Yesus pergi ke sebelah kanannya. Ia dengan cepat dan hati-hati mengangkat tubuh yang tenggelam. Ia menyandarkannya kembali di atas kasur-kasur yang lalu ia rapikan bersama Maria. Ia membelai dahi laki-laki yang diambang ajal itu dan berusaha menyemangatinya. Maria menangis perlahan, tanpa suara, tapi jelas ia menangis. Butir-butir besar air matanya mengaliri pipinya yang pucat. Lalu turun ke gaun biru tuanya, tampak bagai butir-butir safir yang berkilau. Yosef agak sedikit kuat, dan ia memandang Yesus. Ia merenggut tangannya seolah ia ingin mengatakan sesuatu dan juga ingin menerima kekuatan untuk pencobaan terakhir dari kontak ilahi. Yesus membungkuk di atas tangan itu dan menciumnya. Yosef tersenyum. Ia lalu berpaling ke sekeliling dan dengan matanya ia mencari Maria dan tersenyum juga kepadanya. Maria berlutut dekat tempat tidur berusaha untuk tersenyum. Namun ia tidak berhasil dan ia menundukkan kepalanya. Yosef menempatkan tangannya ke atas kepalanya dengan belayan murni yang tampak seperti sebuah berkat. Hanya kepak dan dekut burung-burung merpati, gemerisik dedaunan, gemericik air dapat terdengar di luar, dan napas dari dia yang diambang ajal yang ada dalam kamar. Yesus memutari tempat tidur, mengambil sebuah bangku tanpa sandaran dan menyilakan Maria duduk di atasnya, sekali lagi hanya dengan memanggilnya, Bunda. Ia lalu kembali ke tempatnya dan merenggut tangan Yosef dan menggenggamnya sekali lagi. Pemandangan itu begitu nyata hingga aku tidak dapat tidak menangis karena duka cita Maria. Kemudian Yesus membungkuk di atas orang yang diambang ajal itu, membisikkan sebuah mazmur. Aku tahu itu adalah sebuah mazmur, tapi sekarang aku tak dapat mengatakan yang mana. Mazmur itu dimulai demikian, peliharalah aku, ya Tuhan, sebab aku berharap padamu demi sahabat-sahabatnya yang hidup di dunianya. Ia telah memenuhi segala keinginanku dengan suatu cara yang mengagumkan. Aku memberkati Tuhan yang adalah penasehatku. Tuhan selalu di depanku. Ia ada di sebelah tangan kananku supaya aku tidak jatuh. Sebab itu hatiku bersukaria dan lidahku bersukacita. Dan juga tubuhku akan beristirahat dalam pengharapan. Sebab engkau tidak akan meninggalkan jiwaku. Di tempat kediaman orang mati pun engkau tidak akan membiarkan sahabatmu melihat kebinasaan. Engkau akan menyingkapkan jalan terang kepadaku, dan akan memenuhiku dengan sukacita dengan memperlihatkan wajahmu kepadaku. Yosef sedikit terhibur dan dengan suatu tatapan yang lebih hidup ia tersenyum pada Yesus dan meremas jemarinya. Yesus menanggapi senyum itu dengan senyumnya dan remasan pada jemarinya dengan belayan. Dan masih membungkuk di atas bapa asuhnya, ia melanjutkan dengan lembut. Betapa aku mencintai tabernakelmu, ya Tuhan. Jiwaku merana merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Aku merindukan altarmu, Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, berbahagialah manusia yang mendapatkan kekuatannya di dalam engkau. Ia mengilhamkan ke dalam hatinya kenaikan, dari lembah air mata ke tempat terpilih. Oh Tuhan sudi dengarkanlah doaku. Oh Allah, arahkanlah matamu dan pandanglah wajah orang yang kau urapi. Yosef terisak, menatap Yesus dan berusaha berbicara seolah hendak memberkatinya. Namun ia tak dapat, jelas ia mengerti, tapi tak mampu bicara.
Namun ia bahagia dan menatap Yesusnya dengan semangat dan percaya. "Oh, Tuhan," lanjut Yesus, "Engkau telah berkenan kepada tanahmu. Engkau telah memulihkan keadaan Yakub. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami juru selamatmu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah." Tuhan, bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya, bagi para sahabatnya dan bagi mereka yang berbalik hati kepadanya? Ya, pertolongannya yang menyelamatkan sudah dekat, dan kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan sekarang telah bertemu, keadilan dan damai sejahtera sekarang telah bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Ya, Tuhan sendiri akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan selalu berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Engkau telah melihat saat itu, Bapa, dan Engkau telah bekerja untuknya. Engkau telah bekerja sama dalam pengadaan saat ini dan Tuhan akan mengganjarimu untuk itu. Aku mengatakannya kepadamu, tambah Yesus, seraya menghapus sebutir air mata sukacita yang perlahan menuruni pipi Yosef. Ia lalu melanjutkan, "Ingatlah, ya Tuhan, kepada Daud dan segala penderitaannya, bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan, 'Aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang petiduranku, tidak akan membiarkan mataku tidur, atau membiarkan kelopak mataku terlelap, atau damai bagi pelipisku. Sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk Allah Yakub.' Bangunlah, ya Tuhan, dan pergilah ke tempat perhentianmu, engkau serta tabut kekudusanmu." Maria mengerti, dan ia meledak dalam tangis. "Biarlah imam-imammu berpakaian kebenaran, dan bersorak-sorai orang-orang yang kau kasihi. Oleh karena Daud, hamba-Mu, janganlah jauhkan kami dari wajah orang yang kau urapi. Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud, ia tidak akan memungkirinya. Seorang anak kandungmu akan kududukkan di atas tahtamu. Tuhan telah memilih tempat perhentiannya. Aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud. Aku akan menyediakan sebuah pelita bagi orang yang kuurapi. Terima kasih, Bapakku, atas namaku dan atas nama bundaku. Engkau adalah seorang Bapa yang benar bagiku dan Bapa yang kekal memilihmu sebagai pelindung Kristusnya dan tabutnya. Engkau telah menjadi pelita yang disediakan baginya dan bagi buah dari rahim kudus yang kau kasihi. Pergilah dalam damai, Bapa. Jandamu tidak akan tanpa daya. Allah telah mengatur agar ia tidak sebatang kara. Pergilah dengan damai ke peristirahatanmu. Aku mengatakannya kepadamu." Maria menangis dengan wajahnya tertunduk di atas selimut-selimut, yang seperti mantel, yang dihamparkan di atas tubuh Yosef, yang sekarang menjadi dingin. Yesus bersegera menghiburnya sebab ia bernapas dengan susah payah dan matanya sekali lagi menjadi suram. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Bagi orang benar ia bercahaya laksana lampu di dalam gulita. Ia pengasih, penyayang, dan berbudi luhur. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Engkau, Bapa, akan memiliki kemuliaan itu. Aku akan segera datang untuk membawamu, bersama para patriark yang telah mendahuluimu, kepada kemuliaan yang menantikanmu. Semoga rohmu bersukacita mendengar perkataanku. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Engkau tinggal di sana, oh Bapa. Dialah yang akan melepaskanku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu.
Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sebab hatimu melekat kepada Tuhan. Engkau berkata kepadanya, "Oh Bapa," maka ia akan meluputkanmu, ia akan membentengimu. Sebab kau berseru kepadanya, ia akan menjawab. Ia akan menyertaimu dalam kesesakan. Ia akan memuliakanmu sesudah hidup ini. Bahkan memperlihatkan kepadamu sekarang keselamatan daripadanya. Dan dalam kehidupan selanjutnya, ia akan memperkenankanmu masuk, sebab juru selamat yang sekarang tengah menghiburmu dan yang dengan sangat segera, aku ulangi, ia akan datang sangat segera dan memelukmu dalam pelukan ilahinya dan membawamu terdepan dari segala patriark, ke tempat kediaman yang telah dipersiapkan bagi orang benar Allah yang adalah Bapa-Ku yang terberkati. Pergilah mendahuluiku dan katakan kepada para patriark bahwa juru selamat ada di dunia dan kerajaan surga akan segera dibuka bagi mereka. Pergilah, Bapa, kiranya berkat-Ku menyertaimu. Yesus meninggikan suaranya guna menembus hati Yosef, yang sedang tenggelam ke dalam bayang-bayang kematian. Ajalnya menjelang, ia tersengal-sengal dengan sangat kesakitan. Maria membelainya. Yesus duduk di tepi tempat tidur kecil itu, memeluknya dan membawa ke dadanya sendiri ia yang diambang ajal, yang lunglai, dan wafat dalam damai. Penglihatan itu penuh damai yang hikmat. Yesus membaringkan sang patriark kembali dan memeluk Maria, yang pada saat terakhir, patah hati, telah datang mendekati Yesus.